Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah setelah selama 1 bulan di Ramadan kemarin kita semua menyibukkan diri dengan tadarus, qiyamul lail, berpuasa dan aktivitas bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita kembali bersua melanjutkan aktivitas yang sudah kita laksanakan selama sebelum Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kepada kita kesehatan, baik sehat fisiknya maupun sehat kantongnya insyaallah. Karena biasanya kalau sudah Syawal begini kantong sudah mulai banyak yang pada berteriak. Lebaran itu yang banyak duit, kalau enggak nenek-nenek bocah. Yang banyak duit itu. Cuman bocah biasanya dibajak sama emaknya. Sini-sini biar mama aja yang pegang. Akhirnya tuh anak ngamuk dia. Nangis cerita ke bapaknya, "Bapak, duit aku, THR aku udah ambil sama mama." Kata bapaknya, "Sabar nak, bukan cuma kamu, papa juga sama." Disita. Investasi bodong. Gak apa-apa, yang penting Allah berikan keberkahan terus kepada kita semua insyaallah. Silakan Pak Yud. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Biasanya di hari-hari seperti ini itu ada berbagai macam lembaga institusi mengadakan halal bihalal ya. Bahkan bukan hanya di bulan Syawal. Saya ada tanggal bulan Juni itu tanggal berapa gitu. Jadi minta ngisi halal bihalal. Sebenarnya itu udah bulan Zulqa'dah itu kali haji kali saya bilang. Bukan Ustaz halal bihalal gitu. Ya, ini bahasa Arab halalun bihalalin, tapi yang orang Arab sendiri nggak ngerti. Kalau ada orang Arab kita bilang, "Syekh, tafadhal ma'ana, indana halalun bihalal." Dia bilang, "Mahadza?" Apa itu halal bihalal? Dia nggak ngerti. Meskipun itu bahasa Arab. Karena memang Indonesia ini luar biasa ya. Ada beberapa produk, bukan produk, hal-hal berbau Arab, tapi orang Arab sendiri nggak ngerti. Karena produknya produk Indonesia sebenarnya. Cuman bau-baunya Arab gitu. Kayak misalnya kurma muda. Orang kalau berangkat haji atau umroh itu ada aja tuh yang nitip, "Tolong dong nanti beliin saya kurma muda," katanya. Buat apa tuh kurma muda? Memperlancar kesuburan atau kehamilan. Biasanya kan begitu tuh. Itu secara medis nggak ada penelitian itu. Kemarin saya ngisi di rumah sakit Balaraja. Halal bihalal juga. Itu dokter-dokter spesialis hadir semua itu. Saya tanya, "Mohon maaf nih dokter-dokter, ada nggak yang bisa ngasih rekomendasi bahwa kurma muda itu membantu kesuburan atau mempermudah kehamilan?" Diam semua tuh. Nggak tahu diam karena emang malas jawab atau emang nggak tahu. Tapi kayaknya nggak ada penelitian secara medis bahwa kurma muda itu mempermudah kehamilan. Bahkan secara urf itu berarti adat istiadat kebiasaan masyarakat Arab. Kalau kita tanya ke orang Arab langsung, "Emang benar kurma muda bikin gampang hamil?" Dia bilang, "Dari mana tuh khurafat?" gitu dia bilang. Jadi orang Arab sendiri nggak tahu. Dia bilang, "Kok bisa? Kami dari kecil sudah ditahnik itu pakai kurma."
Jadi kalau bayi itu kan di teknik, kunyah dulu kurma, habis itu masukin ke mulut bayi itu. Itu udah dari kecil kita pakai kurma, tiap hari makanya kurma. Kalian kan orang Indonesia ketemu kurma Ramadan doang. Itu pun cuma sebagai penghias meja, ada sih di meja. Cuman begitu Allahu Akbar, beloknya kalau lontong, bakwan aja sama tahu. Kurmanya mah gak disentuh ya. Kok bisa kalian yang kagak hidup dengan kurma meyakini kurma muda bisa mendapatkan keturunan? Jadi baunya si Arab kurma ya, tapi orang Arab sini nggak ngerti. Kenapa bisa begitu? Allah alam ya. Ada selentingan berita katanya, kenapa bisa begitu banyak orang Indonesia yang yakin dan percaya kurma muda mempermudah kehamilan. Dulu ada jamaah Indonesia itu yang datang ke Tanah Suci, dia sekitar 8 atau 9 tahun menikah, tapi belum Allah kasih keturunan. Di masjid itu kan, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, biasa ada kajian syekh tuh. Dia ikut hadir tuh di situ. Gak ngerti bahasa Arab, nanya mahasiswa, kamu ngerti gak ceramahnya syekh itu? Ngerti. Bisa nggak tolong tanyain? Tanyain apa? Saya nikah 8 tahun belum dapat anak keturunan, tanyain sama syekh. Kira-kira apa trik, tips supaya Allah mudahkan bisa hamil istri saya? Ditanyakanlah ke syekh. Apa jawab syekh? Kalau Anda ingin dimudahkan dapat anak keturunan, carilah hurmah muda. Nah, orang Arab bilang istri itu hurmah atau harim. Jadi kalau mau dapat anak, carilah bini muda sebenarnya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kan belum dapat keturunan, maka kemudian Allah takdirkan beliau menikah dengan ibunda Siti Hajar, hamil, lahir Ismail alaihissalam, lalu ibunda Siti Sarah kemudian kepancing tuh, hamil juga. Yang angkat anak, ada juga sih ngangkat anak, seperti Fir'aun, ngambil Musa. Asia setelah itu hamil enggak? Enggak. Jadi enggak kepancing juga tuh. Siapa lagi? Zulaikha, ngangkat Yusuf. Setelah itu hamil enggak Zulaikha? Enggak. Jadi ngangkat anak ternyata kurang antem. Yang antem itu supaya cepat dapat anak adalah hurmah muda emang. Ini saya berani ngomong begini karena bapak-bapak semua. Coba kalau ada ibu-ibu, wah udah diancam aja tuh. Cuma si bapak tadi itu salah dengar dia dengarnya kurma muda. Akhirnya dia pulang ke hotel, dia bilang sama istrinya, mah itu kata syekh di masjid supaya Allah mudahkan dapat keturunan makan kurma muda mah. Emang begitu pak? Iya, udah cari kurma muda, dicarilah sama dia kurma muda, diambil dikasihlah ke istrinya, dimakan sama istrinya. Qadarullah, kalau orang Jawa pak, ndilalah ya. Ndilalah setelah itu hamil istrinya. Tersebarlah berita kurma muda tuh antem, bikin cepat hamil. Padahal aslinya hurmah muda. Kalau ada ibu, Ustaz kenapa dikasih tahu sih itu? Bener-bener kurma muda jadi kurma muda lagi. Nah, itu satu. Yang kedua halal bihalal ini. Bahasa Arab ya halalun bihalalin. Tapi ini asli produk Indonesia. Makanya orang Arab nggak ngerti dia. Kalau kita baca beberapa literatur itu, konon kabarnya ketika Indonesia merdeka, Bung Karno agak-agak gelisah. Kata Bung Karno, ini kemarin ada Belanda, Jepang sekutu, Indonesia ini bersatu nih. Dari Sabang sampai Merauke. Beda suku, bahasa, agama, etnis, itu nggak ada masalah. Kita tetap kompak bareng-bareng nyerang, melawan para penjajah itu. Tapi begitu penjajahnya sudah pada angkat kaki dari Indonesia, kita malah pada berantem sesama kita. Ada yang berebut kekuasaan, berebut wilayah, harta, dan seterusnya. Ini kalau dibiarkan begini, Indonesia akan pecah, baru merdeka saja. Maka beliau kemudian kumpulkan tokoh-tokoh bangsa, diantaranya ada Pak Kiai Wahab Hasbullah. Diutarakanlah kegalauan beliau. Maka ada salah seorang yang mengatakan, yaudah Bung Karno, kalau begitu kita adakan silaturahmi akbar. Silaturahim akbar. Kata Bung Karno, silaturahim udah biasa. Kita tahu sendiri ya, Bung Karno itu orangnya visioner, suka dengan yang sesuatu yang wah itu. Baru merdeka, GBK dibangun, Monas dibikin, Istiqlal, padahal duit belum ada. Pokoknya yang penting wah aja dulu itu. Urusan ada atau enggak modalnya belakangan, yang penting wah aja dulu. Itu Bung Karno modelnya begitu. Maka diusulkan silaturahim akbar, biasa cari yang wah. Maka kata Pak Kiai Wahab Hasbullah, ya udah kalau begitu kita bikin acaranya halalun bihalal. Apaan itu Pak Kiai? Kata Bung Karno, ya sama silaturahim akbar, cuman dengan nama yang berbeda. Karena memang kadang-kadang
perspektif kita terhadap sesuatu itu dipengaruhi dengan nama. Meskipun kontennya sama, kalau dikasih nama berbeda, itu jadi beda tuh nilainya. Mau minum apa Pak? Kopi hitam, biasa tuh. Mau minum apa Pak? Black coffee. Padahal kopi hitam. Di mana tinggalnya Pak? Di pinggir kali Ustadz. Itu negatif, biasa. Jadi kalau di mana tinggalnya Pak? Riverside. Padahal pinggir kali juga Riverside. Sama kayak, mau kemana Pak? Ke rumah janda. Itu negatif. Tapi kalau mau kemana Pak? Mau nyantuni anak yatim. Meskipun boleh jadi ujung-ujungnya jadi kadang istilah itu mempengaruhi perspektif kita terhadap sesuatu. Dia kontennya sama. Jadi halal bihalal itu apa? Ya silaturahim. Isinya adalah silaturahim. Dipakai istilah halalun bihalal. Orang Arab tuh kalau bilang halal artinya boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau halal bihalal artinya aku sudah tidak punya masalah dengan Anda, Anda pun tidak punya masalah dengan saya. Kita mulai dari nol, dari kosong-kosong. Ya, kata pegawai pom bensin. Dimulai dari nol ya Pak. Itu maknanya halal bihalal. Jadi dia ya silaturahim. Maka nggak pas juga ada yang bilang bid'ah itu halal bihalal. Silaturahim, masa bid'ah? Cuma namanya doang yang berbeda, ya, tapi isinya adalah silaturahim. Ya sudah, kenapa mesti lebaran? Kenapa nggak setiap bulan? Pengennya juga setiap bulan. Cuman kan kalau setiap bulan butuh modal juga tuh. Belum yang kalau halal bihalalnya ke kampung, belum kalau itu butuh waktu. Tapi silaturahimnya kan setiap hari kita, setiap bulan, setiap minggu, setiap pekan kita ketemu. Nah, kenapa Ramadan selesai masuk Syawal itu menggema di mana-mana halal bihalal? Pertama karena momennya. Buat orang Indonesia, Idul Fitri itu lebaran yang sangat berkesan. Beda dengan orang Arab. Orang Arab itu hari raya Idul Fitri itu paling 2 hari aja liburnya, habis itu aktivitas biasa. Mereka libur beneran hari raya itu Idul Adha. Idul Adha itu baru tuh 3 sampai sepekan, 3 hari sampai 7 hari liburnya. Kenapa? Karena mereka motong kurban. Motong kurban itu orang Arab kalau kurban itu bukan 1-2 ekor, 100, 30 untuk keluarga itu. Untuk keluarga. Rasulullah berapa sendirian itu? 100 ekor Rasulullah. Padahal duitnya gak banyak-banyak amat dibandingkan yang sahabat-sahabat yang lain. Tapi 100 ekor. Kita 1 ekor udah bangga banget. Udah alhamdulillah Ustaz. Itu pun nyarinya yang paling murah. Enggak lah, yang enggak. Jadi mereka itu hari tasyrik itu masih menyembelih itu. Tanggal 10 Dzulhijjah nyembelih. Belum kelar. Besok tanggal 11 nyembelih lagi. Tanggal 12, tanggal 13. Kita ya hari itu udah kelar. Emang bagian sampai maghrib sih. Tapi besok udah gak ada lagi. Kalaupun ada orang baru nganterin kambingnya, potong dewek. Cacah dewek bagian sendiri udah. Panitia pada kemana? Udah bubar. Udah selesai, udah pembubaran panitia. Mereka itu liburnya panjang, makanya Idul Adha. Idul Fitri biasa aja. Kita orang Indonesia beda. Idul Fitri itulah momentumnya kita. Ya lebih berkesan lebarannya dibandingkan Idul Adha. Jadi ya sah-sah saja boleh. Yang kedua, kenapa di momentumnya Syawal halal bihalal itu? Karena kan selama bulan Ramadan kita itu mempererat dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan qiyamul lail, puasa, tadarus, infak sedekah, apalagi i'tikaf, semua ibadah-ibadah itu kita kencengin dalam rangka memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, besok ada orang-orang yang bangkrut. Ketika sahabat ditanya, tahu nggak kalian siapa yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut yang nggak punya harta benda. Kata Rasul, bukan, al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa salatin wa sadaqah. Riwayat yang lain wa zakah. Orang bangkrut itu yang datang menghadap Allah besok pada hari kiamat, dia bawa pahala puasa, berarti ahli puasa nih. Dia bawa pahala salat, berarti ahli salat. Dia bawa pahala zakat, berarti ahli sedekah. Tapi qad syatama hadza, akala mala hadza, safaka dama hadza. Dia telah mencela, mencaci, memaki saudaranya. Dia mengambil yang bukan haknya. Dia zalim sama orang lain.
maka besok hari kiamat pahala yang dia kumpulin itu dikasih ke orang-orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatu, kalau ibadah dia pahalanya udah habis, sementara orang yang dizalimi masih banyak, maka dosa mereka ditimpakan kepada dia. Ahli puasa, ahli sedekah, ahli sholat masuk neraka gara-gara tidak menjaga akhlak. Nah, jangan sampai kita ibadah udah full kemarin ini bulan Ramadan, itu cuma ujung-ujungnya besok kita kasihin ke orang. Gara-gara ada orang yang tersakiti hatinya kepada kita, kita nggak sempat minta maaf. Disitulah momentum halal, dihalal kita adakan. Supaya jangan ada lagi perasaan gondok bin gedek alias dongkol di hati kita. Kita sudah saling memaafkan. Kan kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyan." Tidaklah dua orang muslim ketemu lalu wayatasafahani, saling bersalam-salaman. Jadi hadisnya dua muslim ketemu lalu salaman. Berarti kalau lewat WA nggak masuk hadis ini. Kalau lewat IG nggak masuk hadis ini. Apalagi dia bikin status doang. Ketika tangan sudah tak bisa lagi menjabat, kaki sudah tak bisa lagi bergerak, itu cepat-cepat bawa ke rumah sakit, stroke itu. Nggak masuk hadis ini. Kata Rasulullah, tidaklah dua muslim yaltaqiyan, bertemu, wa yatasafahan, lalu bersalam-salaman, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, kecuali Allah akan ampuni dosa dan kesalahan dari dua orang ini sebelum mereka berpisah. Ketemu, assalamualaikum, salaman, dosa kita berguguran tuh, selesai. Cuman dosa, kalau hutang mah belum. Jangan hutang tahu-tahu udah lunas aja, belum. Kalau hutang harus dibayar. Jadi ya kita namanya manusia ya, itu adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena kalau sendirian berat. Nggak ada manusia yang bisa betah sendirian, itu nggak ada. Nabi Adam alaihissalam pertama Allah ciptakan di surga itu sendirian. Nggak betah itu Nabi Adam. Padahal surga segala apapun ada. Yang nggak ada aja tinggal minta. Dan kalau sudah minta nggak pakai lama surga itu. Saking begitu tuh, itu nggak betah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena di surga Nabi Adam sendirian, jomblo. Jadi jomblo di surga aja nggak enak itu. Apalagi di Cirende. Berat. Tarzan bohong, itu nggak ada. Manusia nggak ada yang bisa hidup sendirian. Siapa sih Dodit ya, Dodit Mulyanto itu? Dia beli rumah, dia hutan dibeli, dia bikin rumah di sono, tinggal di sono. Tapi nyari duitnya ke kota, ketemu juga sama orang, nggak bisa dia. Nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri, nggak ada. Kita makhluk sosial, hidup bersama. Karena dengan bersama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Kalau kita kerja sendirian, gempor. Ngurusin saudara-saudara kita yang mohon maaf itu, yang kita bantu lah ya. Itu kalau cuma sendirian 2-3 orang, gempor. Barang-barang aja masih terasa gempor. Apalagi kalau cuma sendirian, berat lah. Untuk perjuangan memang. Tapi kalau kita laksanakan, kita kerjakan bareng-bareng, menjadi lebih ringan. Begitulah kehidupan kita. Ibadah aja kalau sendirian mah berat. Coba sholat kalau sendirian, berat. Isya itu baju udah ngantuk aja, capek. Pulang kerja belum isya, sendiri capek banget itu. Kalau bersama-sama berjamaah lebih ringan. Belum lagi rawan lupa kalau sendirian. Lupa apa? Bisa lupa bacaan. Padahal sih yang dibaca nggak panjang-panjang. Emang orangnya cool. Karena orangnya cool, yang dihafal juga yang cool-cool kan. Mukanya juga muka ikhlas gitu. Yang dihafalnya juga ya surat al-ikhlas. Sesuai dengan muka. Tapi kalau sholat sendirian, bisa aja lupa tuh. Yang dibaca cuma qul ya kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Ya nggak ketemu ujungnya tuh. Kenapa? Karena sholatnya sendirian. Belum lagi lupa rokaat kan. Lagi sujud Allahu Akbar. La ilaha illallah, ini ketiga apa keempat ya? Kayak tadi udah tahiyat awal apa belum ya? Masya Allah. Lu sendirian tuh. Coba kalau kita bareng-bareng, nggak bakalan ada masalah itu. Kita makmum lupa, ada imam. Imam lupa, ada makmum. Aman, insya Allah. Kalau bareng-bareng, ibadahnya jadi ringan. Jadi ringan kalau bareng-bareng. Makanya
ya usahakan berjamaah lah. Meskipun saya udah masbuk Ustadz, nggak apa-apa, kita masbuk datang, nanti ada yang lebih masbuk lagi biasanya. Nah kalau dia lebih masbuk, tinggal tepuk pundak kita tuh. Kalau sudah ditepuk jadi pundaknya, jadi imam. Jangan ditepuk pundaknya lagi sholat. Dia mau ngasih tahu, saya sholat sunnah ya, gitu. Nggak ada urusan. Mau bapak sholat sunnah kek, sholat fardu kek, kalau sudah ditepuk pundaknya jadi imam. Bolehkah imam sholat ba'diyah zuhur, makmumnya sholat fardu zuhur? Boleh, gak ada masalah. Beda niat, gak ada masalah. Yang penting masih sama-sama sejenis sholatnya. Kecuali ini sholat mayit, ini sholat zuhur. Ini baru gak bisa. Gak nyambung itu beda itu. Yang satu sholat gerhana, yang satu sholat asar, itu gak nyambung. Ya. Beda soalnya, modelnya. Atau yang satu sholat Idul Fitri, yang satu sholat subuh. Itu gak bisa, beda itu. Jenisnya beda. Takbirnya udah banyak benar itu kan, 7. Tapi kalau masih sejenis nggak ada masalah, silakan jadi imam, ya apa-apa. Cuma mohon maaf banget kalau jadi imam itu, bapak-bapak nih ya, kalau jadi imam itu tolong takbirnya tuh dikencengin. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, biar yang di belakang kedengeran, jangan Allah. Di belakang, apalagi pas sujud, ini udah apa belum ya? Udah apa belum? Ngintip, belum ternyata. Maka kencengin, takbirnya kencengin. Saya malu Ustaz, saya baru Iqra 3, nggak ada urusan sama Iqra 3. Cuma Allahu Akbar, sama Allahu liman hamidah, nggak ada urusannya sama Iqra itu. Kencengin aja udah, nggak apa-apa. Cuma ya mohon maaf ya, disesuaikan juga intonasinya. Kalau kira-kira udah rakaat terakhir nih, sujud mau tahiyat akhir, tolong jangan panjang-panjang takbirnya. Jangan Allahu Akbar. Ketimbang perasaan udah terakhir ya. Kenapa panjang bener ya? Yang ingat aja jadi lupa kalau begitu. Ya disesuaikan lah kalau sudah rakaat terakhir Allahu Akbar gitu. Jadi belakang ini udah rakaat terakhir ini. Bunyinya udah begitu itu ya. Nah itu kalau kita berjamaah jadi ringan, ibadah juga jadi ringan. Tapi yang namanya berjamaah pasti ada yang namanya clash, ada yang namanya bentrok, ada yang namanya sikut-sikutan, gontok-gontokan, namanya juga bareng-bareng. Manusia mah tempatnya begitu, gampang tersinggung, baper, curigaan, itu manusia itu begitu. Bahkan lagi sholat aja bisa berantem. Ya saya sering ceritakan, kalau sholat itu kan merapatkan saf itu hadisnya sahih. Kata Rasulullah, sawu sufufakum, lurus rapatkan saf kalian. Fa inni arakum min wara'iz zahri. Karena saya meskipun menghadap kiblat, ada saf yang nggak beres kelihatan sama saya, kata Rasulullah. Lalu Anas bin Malik sama Syurahbil, dua yang meriwayatkan hadis radhiyallahu anhuma, mengatakan, wa kana rajul, kata Syurahbil. Kalau kata Anas bin Malik, wa kana ahaduna, salah seorang dari sahabat yang makmum itu, salah seorang yulziqu mankibahu ila mankibi sahibihi wa qadamahu ila qadami sahibihi. Dia menempelkan bahu dan tumitnya ke rekan di sampingnya saking ingin lurus rapetin saf. Berapa orang? Satu aja, yang lain enggak sampai gitu-gitu amat. Berarti kalau ada orang sholat rapetin saf sampai menempelkan bahu dan tumit, bagus, hadisnya sahih. Tapi kalau ada orang begitu kita tempelin ditarik kakinya, emang gue cowok apakah? Ada yang begitu tuh. Kita tempelin nggak mau dia, itu jadi kejar itu. Akhirnya diinjak sama dia. Nah itu jadi berantem gara-gara saf doang tuh. Apalagi sujud itu hadisnya kata Rasulullah, jauhkan lambungmu dari kedua pahamu, jadi ke depan sujud itu. Hatta yura bayadu iftaihi, sampai terlihat putih ketiak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada riwayat lain mengatakan kalau ada anak kambing lewat di perut Rasul bisa tuh, ya bisa lewat maksudnya. Ini hadisnya benar, tapi lihat situasi dan kondisi itu yang begitu tuh Rasul. Kenapa Rasul melakukan itu? Rasul posisinya di mana? Imam di depan, sujud begini aman, gak ada masalah. Tapi kalau kita sebagai makmum di belakang, lihat situasi kondisi. Kalau kita pasang sujudnya Allahu Akbar, kanan kiri kita kehabisan lapak, Allahu Akbar. Nah, itu masalah tuh. Kalau orangnya legowo gak ada masalah. Yang masalah dendaman, lapak gue diambil, rakaat kedua gue balas loh. Begitu rakaat kedua Allahu Akbar, apa? Berantem lagi tuh. Gara-gara sujud padahal. Tahiyat itu paling sering masalah tahiyat.
Jarinya yang satu digerak-gerakin, kata yang samping, jari kok digerak-gerakin lagi sholat bikin khusyuk gitu. Yang satu nggak digerakin, kata dia. Kok jarinya nggak digerakin? Kagak ngaji lo. Ngapain ngaji sama ustad yang sunnah, lu nggak sunnah ustad lu. Di situ aja tuh baru ngeliat tunjuk aja bisa gondok tuh. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Hadisnya itu diangkat diam. Itu ada 11 riwayat. Asyhadu alla ilaha illallah. Diam habis itu sampai selesai nggak digerak-gerakin, itu ada 11 riwayatnya. Sementara yang angkat digerak-gerakin itu satu dari Wa'il bin Hujr. Kira-kira 1 dengan 11 lebih kuat mana riwayatnya? 11 itu kata Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi mengatakan angkat udah diem aja. Ini gerak-gerakin. Karena 11 riwayatnya angkat diem. Tapi kata Syekh Albani, yang menggerak-gerakkan itu namanya musbit. Sementara yang diam saja namanya nafi. Dalam kaidah usul, al-musbit muqaddamun ala nafi. Yang menggerakkan, mengatakan digerakkan itu harus kita pakai, kita ambil, dikedepankan daripada yang mengatakan tidak digerak-gerakkan. Meskipun yang mengatakan tidak menggerakkan ada 11, riwayatnya lebih banyak. Tapi kaidahnya yang mengatakan iya harus didahulukan daripada yang mengatakan tidak. Itu kata Syekh Albani. Berarti kalau teman-teman yang menggerak-gerakkan ikut Syekh Albani, monggo silakan, gak ada masalah. Yang diam aja juga monggo silakan, gak ada masalah. Dua-duanya sama-sama benar. Dan gerak-gerak itu bukan cuma atas ke bawah nih. Kalau dalam mazhab Maliki kanan kiri. Kalau yang muter Ustaz, saya nggak tahu muter dari mana tuh. Muter begini. Bahkan ada jamaah itu cerita, Ustaz, kita gerakin telunjuk itu Ustaz, itu bukan cuma sekedar menggerakkan. Terus bagaimana Pak? Ini kita sedang menulis lafaz Allah. Allah. Saya bilang ini lebih ngaco Pak, itu nggak ada riwayatnya. Nggak pernah Rasul bilang bergerak itu ada menulis lafaz Allah. Masalahnya kalau imam belum kelar tahiyatnya, Bapak sudah nulis lafaz Allah, belum salam, apalagi Bapak tulis Muhammad. Belum juga salam, apa tulis? Desi, Ratna, Susi, segala macam lah ya. Enggak lah ya. Jadi kita bisa ribut, kita bisa bertengkar, bahkan dalam hal ibadah. Kenapa? Karena memang manusia sifatnya begitu. Apalagi dalam berinteraksi sosial, bertetangga, ada aja itu. Sebel banget sama itu Ustaz. Kenapa? Mulutnya ditekuk, udah jelek, ditekuk lagi. Padahal saya negor Ustaz, kagak nengok-nengok acan katanya. Pak, mungkin dia nggak nengok itu bukan karena sebel sama Bapak. Terus kenapa dong? Ya mungkin bininya sudah masukin keranjang, tapi begitu check out, THR-nya nggak cukup. Ngamuk-ngamuk bininya sama dia. Di situ dia makanya cemberut, makanya ditekuk. THR-nya banyak kok. Kok bisa bininya marah? Ya mungkin dia sudah bayar bininya, ternyata karena lebaran, pengiriman banyak, datang baju lebarannya H+2. Orang-orang pada foto-foto pakai baju baru, dia pakai baju lama. Bukan karena nggak beli, udah beli, cuman paket datangnya 2 hari setelah lebaran. Itu keselnya mangkel luar biasa itu. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apa kondisi seseorang. Tapi yang namanya manusia kan, kita nggak pernah tahu. Mungkin salah ucap, salah sikap, salah negor, salah kata, kita niatnya bercanda tapi dia menyikapinya mungkin berbeda. Namanya manusia pasti ada lah di sini. Nah, dengan kita halal bihalal, silaturahim, meminta maaf, itu adalah untuk menggugurkan itu semua. Jangan sampai besok kita tersandung. Sudah banyak-banyak kita mengambil melakukan ibadah selama Ramadan itu, sia-sia habis pahalanya gara-gara bangkrut disebabkan lisan atau sikap kita. Yang kedua, Syawal itu secara bahasa itu artinya meningkat. Syawal. Apanya yang meningkat? Ramadan secara bahasa itu artinya panas, membakar. Karena memang Ramadan terjadi pada musim panas. Selesai Ramadan itu panas bukannya turun, semakin meningkat. Maka disebutnya Syawal. Dulu tuh begitu. Nah setelah datang Islam, memerintahkan puasa di bulan Ramadan, maka kemudian sebagian ulama mentakwil makna Ramadan tadi yang aslinya membakar terik matahari, membakar punggung kita itu, menjadi membakar dosa-dosa dan kesalahan kita. Syawal yang tadinya meningkat panasnya itu sekarang berubah menjadi meningkat. Apa yang meningkat? Ketakwaan, bukan berat badan. Meskipun iya juga, saya puasa kemarin sebulan Ustaz, turun alhamdulillah 3 kilo Ustaz. Tapi begitu lebaran baru 2 minggu naik 10 kilo.
Jadi tekor juga ujung-ujungnya. Jadi benar-benar lebaran itu bukan cuma lebaran, lebaran. Lebar badannya lebaran. Jadi Syawal itu maknanya sebenarnya meningkat. Apa yang meningkat? Ibadahnya, semangatnya, keistiqomahannya, ngajinya mestinya meningkat. Meningkat bukan dari Ramadan, karena itu mustahil. Karena di bulan Ramadan orang memang berlomba-lomba beribadah. Mustahil Syawal lebih kenceng tahajudnya daripada Ramadan. Mustahil Syawal bisa lebih kuat baca Qurannya dibandingkan Ramadan, dan seterusnya. Dia maksudnya meningkat dibandingkan sebelum Ramadan gitu. Di Ramadan ini momen mentraining kita. Selesai Ramadan mestinya bulan Syawal lebih meningkat semangat ibadah kita dibandingkan sebelum Ramadan, itu maksudnya. Dulu di Mekah itu ada wanita yang mengalami gangguan mental, stres lah dalam tanda kutip. Karena dia stres itu, kalau pagi dia duduk di depan pintu rumah, dia menyulam kain, benang itu disulam sama dia. Nanti sore hari waktu asar dia acak-acak sama dia acak-acak, dirusak lagi. Besok pagi dia sulam lagi, asarnya dia acak-acak lagi. Kata orang Mekah, dasar orang gila. Nah, dia sulam kain itu, dia acak-acak. Sungguh perbuatan yang sia-sia, namun juga bohong. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan ini dijadikan sebagai masal. Di dalam surat An-Nahl ayat 92, kata Allah, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Jangan kalian seperti wanita yang tadi itu, yang hilang akal itu. Dia sudah menyulam kain, menyulam benang menjadi kain yang sangat kuat, dia pintal itu, dia acak-acak diuraikan lagi. Ini diantaranya pesan untuk kita. Selama Ramadan kemarin, kita kan sedang menyulam benang kebaikan dengan puasa, baca Quran, qiyamul lail, iftar, apalagi semualah zikir segala macam. Itu adalah sulaman benang kebaikan yang mau kita bikin kain ketakwaan. Jangan sampai begitu selesai Ramadan kita acak-acak lagi tuh dengan tinggalkan semua amal ibadah itu, balik maksiat lagi, balik lagi ngomongin orang, balik lagi melakukan dosa maksiat. Nah, itu sama juga, sama seperti wanita yang dicemooh tadi. Jadi jangan sampai kita mencemooh wanita itu mengatakan dia melakukan perbuatan sia-sia, tapi pada hakikatnya kita melakukan perbuatan sama seperti dia. Maka gimana caranya? Ya, kita harus jaga warisan Ramadan itu. Apa yang mesti kita jaga? Yang pertama semangatnya, itu yang mesti kita jaga. Ramadan itu adalah bulan di mana orang semua bersemangat melakukan ibadah. Yang biasa nggak sholat juga ikutan sholat, minimal sholat Idul Fitrinya. Meskipun katanya banyak terjadi kecurangan-kecurangan di Ramadan kemarin. Ikut bukber padahal nggak puasa. Makan sahur tapi merokok siang-siang. Agak puasa tapi beli baju lebaran paling dulu, paling getol. Ini kecurangan-kecurangan yang terjadi selama bulan Ramadan katanya. Tapi meskipun kecurangan itu tetap lebaran tidak diulang ya. Jadi udah selesai. Udah ketuk palu soalnya. Jadi kita ngomongin lebaran. Lebaran ya udah terjadi begitu. Nah, jadi semangat lebaran itu yang diwariskan. Maka itu yang mesti kita jaga. Dulu salafus soleh itu ada yang ditanya, saya bisa nggak sih tahu kira-kira amal saya diterima apa enggak oleh Allah? Itu ada nggak triknya, caranya supaya kita tahu ini amal saya diterima apa enggak gitu. Maka sebagian salaf soleh, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Al-Lail. Nanti kalau udah nyampe surat Al-Lail kita bahas itu. Kata Ibnu Katsir, salafus soleh ketika ditanya, ada nggak ciri amal ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata salafus saleh ini, inna min thawabil hasanat al hasanat ba'dahunna. Di antara ciri diterimanya amal kebaikan kita ketika amal itu melahirkan amal-amal yang lain. Itu tandanya diterima. Jadi kalau kita mau tahu kira-kira puasa saya diterima nggak ya kemarin? Lihat setelah Ramadan masih semangat nggak puasa? Bukan puasa Ramadan tentunya, puasa sunnah maksudnya. Qiyamul lail saya diterima nggak? Lihat setelah selesai Ramadan kita masih ada nggak semangat qiyamul lail? Baca Quran kita diterima nggak? Lihat setelah Ramadan masih ada nggak semangat baca Quran? Kalau masih ada semangat itu, insya Allah itu tanda ibadah kita kemarin diterima. Tapi kalau nauzubillah min dzalik, selesai Ramadan selesai juga ibadahnya, jangan-jangan nggak diterima. Nah itu yang mesti kita
Kita jaga semangatnya itu. Yang kedua, yang diwariskan Ramadan adalah Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang mulia itu kan karena Quran. Sampai malam diturunkannya Al-Quran disebut dengan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Artinya kalau kita sholat 2 rakaat saja di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada orang yang sholat 83 tahun tanpa henti. Kita sedekah berapa ya, gak usah banyak-banyak, 1 juta lah umpamanya. Juta gedean Ustaz, 100.000 dah, bisa dikurangin nggak? Gocap, kebanyakan. Cemban, goceng dah, goceng. Kita infak 5.000 perak saja, tapi di Lailatul Qadar lebih baik daripada orang infak selama 83 tahun tanpa henti. Kita baca Quran meskipun cuma 1 juz, setengah juz, atau mungkin beberapa halaman, tapi kalau pas di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada orang baca Quran 83 tahun nggak berhenti-berhenti. Insya Allah. Kenapa kok bisa mulia begitu malam itu? Karena diturunkan Al-Quran. Berarti sumber kemuliaannya Quran itu. Orang salah ngejar Lailatul Qadarnya, tapi Qurannya ditinggal. Orang Quran yang bikin malam itu mulia. Orang ngejar Ramadan, padahal yang bikin Ramadan mulia itu Qurannya itu. Dia malah nggak baca Quran, dia nggak pelajari Quran. Maka sebetulnya yang menjadikan Ramadan mulia Quran itu. Maka selesai Ramadan, Qurannya tetap ada. Nah itu yang kita kejar. Maka bagaimana selesai Ramadan, warisannya itu adalah Quran, itu yang kita jaga. Itu yang tetap kita baca, pelajari, tadabburi. Apa-apalah, meskipun udah rada-rada susah, lidah udah pada kaku, bilang etok, ya nggak apa-apa, etok dah. Namanya juga belajar udah pensiunan, udah pada kaku lidah ya, gusi pada berantem sama lidah. Oh nggak apa-apa, ayo aja terus pokoknya, antem labrak terus. Ya. Yang penting kita mau berinteraksi terus dengan Al-Quran supaya hidup kita berkah. Allah yang mengatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Ini kalian nanti turun ke bumi, Nabi Adam, Ibunda Siti Hawa dan juga iblis, kalian akan turun ke bumi. Tapi aku akan tetap berikan guide kepada kalian. Berikan petunjuk. Kalau kalian ikuti petunjuk itu, fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan nyasar, tidak akan celaka. Kan 2 itu yang kita cari dalam hidup ini. Jangan sampai tersesat. Ya. Kecuali tersesat di jalan yang benar. Ada begitu Ustaz? Ada. Siapa itu? Orang yang nggak mau ngaji dipaksa ngaji. Itu tersesat di jalan yang benar. Saya sebelum malas banget ngaji. Terus ngapa ngaji? Tahu saya juga malas banget ini. Udah duduk aja sini dah. Itu tersesat di jalan yang benar. Mendingan begitu. Ya. Daripada benar tersesat di jalan yang salah. Kalau istilah banyak teman-teman kita bilangnya, masuk surga dipaksa ya, daripada masuk neraka dengan sukarela. Mendingan nggak apa-apa masuk surga, dipaksa dah ya. Maka kita korbankan waktu kita seminggu berapa jam sih? 2 jam 2 jam kan, cuma 2 jam kita seminggu dikasih berapa jam itu? 24 kali 7 130 berapa? 6, 8. Banyak kita seminggu dikasih waktu 130-an jam. Kita pakai 2 jam doang dalam seminggu buat belajar Quran. Itu aja udah Masya Allah luar biasa. Jadi ayo kita tetap semangat, kita tetap interaksi dengan Al-Quran, kita baca, kita pelajari. Mudah-mudahan Al-Quran yang akan menjadi nur, menerangi basirah kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan kita berharap ketika kita meninggal di alam kubur sana, Quran itu yang akan datang menerangi kubur kita, menerangi dan menemani kita di alam barzakh itu. Dan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mudah-mudahan Al-Quran juga yang datang akan menjadi nur, cahaya yang menerangi langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Jika ada di antara kita yang sedang sakit, wabil khusus saya minta keikhlasan dari bapak-bapak semua untuk kesembuhan anak kami, Ananda Muhammad Rizku Gibran Hashim, yang Allah uji dengan sakit namanya sindrom nefrotik, autoimun yang nyerang ginjal. Kalau kemarin Babe Cabita nyerang apa namanya, sumsum tulang, anak saya nyerangnya nyerang ginjal. Itu sebenarnya sama, obatnya juga sama yang diberikan kepada Babe Cabita dan anak saya. Jadi kalau anak saya ikutin terus medis ya sama penanggungannya dengan yang dilakukan kepada Babe Cabita itu. Ya kita nggak pernah tahu, ajal semuanya Allah yang menentukan.
Tugas kita cuma ikhtiar berdoa. Mudah-mudahan Allah ijabah. Bapak-bapak adalah orang-orang yang ikhlas, kelihatan dari muka dan juga bacaannya kalau lagi sholat. Jangan begitu dong Ustaz, ya ikhlas, ini beneran ikhlas. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.